Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmatnya Allah berikan kepada kita yang sangat banyak sekali. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat yang kita pakai, nikmat yang kita makan, nikmat yang kita minum, bahkan nikmat yang kita rasakan dalam hidup dan kehidupan ini. Bahkan banyak nikmat-nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kita. Bahkan nikmat Allah senantiasa tidak pernah terputus untuk kita. Mudah-mudahan kita selaku hamba ini senantiasa selalu kita tidak lupa kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan juga teman-teman semua, sahabat semua yang sangat berbahagia. Masuk kisah Islam Sayyidina Bilal bin Rabah Al-Hasbi radhiyallahu anhu dan penderitaannya. Sayyidina Bilal Al-Hasbi radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang masyhur. Itu sahabat terkenal itu. Ia muazin tetap Masjid Nabawi. Semula ia seorang budak milik seorang kafir, yaitu Umayyah bin Khalaf. Kemudian ia memeluk Islam yang menyebabkan banyak menerima berbagai siksaan. Sebelum masuk Islam itu banyak menerima siksaan ya dari Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan akhirnya dia masuk Islam. Kemudian Umayyah bin Khalaf adalah seorang kafir yang sangat memusuhi Islam. Berarti Umayyah ini bin Khalaf ini adalah seorang kafir yang sangat memusuhi Islam. Ia membaringkan Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu di atas padang pasir di siang hari yang sangat panas, di bawah tarik matahari, sambil meletakkan batu besar di dadanya, sehingga Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu tidak bisa bergerak. Lalu dia berkata kepadanya, "Apakah kamu siap mati seperti ini atau tetap hidup dengan syarat kamu meninggalkan Islam?" Dalam keadaan seperti itu, Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu hanya berkata, ahad, hanya satu yang berhak disembah. Artinya dengan penuh keyakinan, penuh kemampuan, yaitu dia mampu apapun resikonya, apapun akibatnya, apapun kekuatannya, dia itu mampu agar Islam tidak dia tinggalkan. Dia tetap menjadi orang Islam yang hakiki, Islam yang baik. Malam hari ia dicintai dan dicambuk terus menerus sehingga badannya penuh luka. Esok harinya dengan luka itu ia dijemur kembali di padang pasir yang panas sehingga lukanya semakin parah. Tuanya berharap ia akan meninggalkan Islam atau mengeleparkan mati. Orang yang menyiksa Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu sampai keletihan, sehingga perlu bergantian. Kadang-kala Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, dan terkadang orang lain. Setiap orang berusaha menyiksa sekuat tenaga. Ketika Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu melihat penderitaan Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu, dia membeli Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu dan memerdekakannya. Padilah orang-orang musyrik menjadikan berhala sebagai sembahan, sedangkan Islam mengajarkan tauhid. Inilah yang menyebabkan dari ihsan Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu mengucap ahad. Hal itu karena sehubungan dengan cintanya yang tinggi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Berarti yaitu ke Sayyidina Bilal bin Rabah ini, yaitu tetap kecintaannya, pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala, penuh keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala sampai berkata ahad itu Allah itu satu-satu. Artinya bahwa Allah lah tempat kita berlindung,
tempat kita mengadu, tempat kita menyampaikan harapan, dan tempat kita berdoa hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena penyembahnya seorang hamba kepada Allah, pengabdiannya seorang hamba kepada Allah, dan pengabdian yang benar, insya Allah Allah menyelamatkan kita baik hidup di dunia ini maupun hidup di akhirat kelak. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Orang-orang yang berbakti itu benar-benar berada di dalam surga, dan orang durhaka itu benar-benar berada di dalam neraka. Mudah-mudahan kita senantiasa selagi kita masih bisa bernapas dan masih ada pada tubuh kita, masih bisa kita melihat kesehatan ada pada kita, hendaklah kita senantiasa berbakti kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang insya Allah akan menyelamatkan kita dan dijauhkan oleh Allah di azab-azabnya dan diselamatkan oleh Allah di akhirat, di mudah-mudahan kita masuk surganya. Amin ya rabbal alamin. Soalnya itulah sepatah kata-kata bagian ini yang disampaikan kepada kita semua. Apabila ada salah dan gagalnya mohon dimaafkan. Akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, ini bisa ikut